Pemirsa, bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang bumi Nanggro Aceh Darussalam pada akhir November lalu membuat lebih dari 400 orang meninggal dunia di 18 kabupaten kota. Dan sampai hari ini masih banyak desa yang terisolir akibat akses yang terputus. Jurnalis Metro TV Iqbal Himawan menembus sebuah desa terisolir yang sempat tenggelam oleh banjir dengan ketinggian air mencapai 8 meter. Berikut liputannya untuk Anda. 18 daerah kabupaten kota atau sekitar 78% dari total wilayah di Provinsi Aceh luluh lantak diterjang banjir bandang. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah di Tanah Rencong sulit ditembus. Tim Metro TV mengunjungi sejumlah desa di Kabupaten Aceh Utara yang masih terisolir akibat bencana banjir bandang setinggi 8 meter. Salah satunya Desa Bukit Linteng di Kecamatan Langkahan. Kanan, oke. Ya, lurus. Ya. Terus. Perjalanan dari kota Loksukon menuju Desa Bukit Linteng biasanya memakan waktu sekitar 2,5 jam. Nah, sebenarnya ada jalur utama yang bisa atau yang menghubungkan antara Loksukon dengan Kecamatan Langkahan, namun jalur tersebut terputus sehingga kami terpaksa sedikit memutar melewati jalur alternatif, melewati Codgire, melintasi area perkebunan kelapa sawit sepanjang puluhan kilometer. Kami akhirnya tiba di jalan utama menuju Desa Bukit Linteng. Saat tim Metro TV tiba, lokasi ini masih tertutup endapan lumpur tebal setinggi 40 cm. Mana rumahnya? Ini bang, kena longsor. Kena banjir, kena longsor. Desa ini belum dapat ditembus kendaraan dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Inilah jalan yang harus kami tempuh untuk menuju ke rumah-rumah warga yang ada di Desa Bukit Linteng. Kursinya seperti ini, jika bisa terlihat ini hampir setinggi lutut saya ya. Oleh karena itu yang menjadi penyebab dari Desa Bukit Linteng ini seperti terisolir. Bahkan untuk dilewati manusia saja sulit, apalagi dilewati kendaraan. Dan untuk menuju ke desa, rumah-rumah warga yang ada di Desa Bukit Linteng, ini kurang lebih kita harus menempuh sekitar 1 kilometer ya ke permukiman warga. Di sejumlah titik menuju desa juga masih terdapat sisa-sisa genangan air yang arusnya cukup deras. Sejauh mata memandang, hampir tidak ada lagi yang tersisa di desa ini. 80% bangunan rumah di kanan dan kiri jalan poros desa bahkan lenyap terseret banjir bandang. Skala dahsyatnya bencana banjir yang menimpa desa ini terlihat tadinya ini adalah rumah, menurut kesaksian warga tadinya adalah warung ya, namun kemudian tersapu oleh banjir hingga menuju ke sebelah sana dan tersangkut oleh mobil. Kita bisa lihat ada mobil PDAM di situ tadi. Menurut warga itu adalah mobil PDAM, dan rumah itu kenapa tidak sampai hanyut karena tersangkut oleh mobil PDAM yang ada di sana. Ini tadinya rumah semua ini Pak berarti? Masih membekas dalam ingatan Muhammad Nasir, ganasnya banjir bandang yang meluluh lantakan desa tempat tinggalnya pada akhir November lalu. Namun, berbekal pengalaman pelatihan penanggulangan bencana, pria paruh baya ini dengan sigap mengevakuasi warga ke tempat aman menggunakan speedboat dan sampan milik masyarakat. Evakuasi dilakukan di tengah guyuran hujan sejak pagi hingga dini hari. Beruntung, seluruh warga selamat. Detik-detik kami evakuasi kan, pokoknya airnya udah, rumah-rumah panggung udah sampai lantai. Waktu kami evakuasi jam 6 pagi, kami mulai. Kami usikan ke sana, ke bukit sana, ke shelter sana. Secepat apa Pak waktu itu? Kalau nggak salah 1 menit lebih, 1 jengkal lah.
Nah, tertinggi bisa sampai berapa Pak ketinggian banjirnya waktu itu? Sekitar 8 meter. Rumah Bapak di mana? Di sana. Rumahnya udah hanyut semua. Barang-barang rumah kan, baju, kolokas, mesin nyuci, hanyut semua kan. Kita nggak tahu kayak mana lah ke depan tuh kan. Dengan kondisi seperti ini kalau mengingat masa depan anak-anak Bapak, Kita nggak tahu lagi. Murniati juga masih ingat betul detik-detik banjir menerjang tempat tinggalnya. Murniati hanya bisa pasrah, tatapannya terlihat kosong dan putus asa menerima kenyataan pahit bangunan rumahnya yang dulu kokoh berdiri, kini hilang tak tersisa. Masih ada Bu rumahnya? Enggak ada lagi. Hanyut semua. Menyelamatkan barang-barang nggak Bu? Enggak. Waktu keluar dari rumah sendiri-sendiri naik ke perahu. Terbayang kedepannya seperti apa Bu? Mungkin ada rencana mungkin? Enggak tahu. Meski desa ini sudah porak-poranda, sejumlah warga tampak masih ada yang lalu lalang menembus jalur lumpur untuk mengais sisa barang berharga yang masih bisa digunakan. Ini mau kemana Pak? Rencana mau pulang ke rumah. Jadi berharap apa yang mau ditemukan di situ? Semoga dapat diambil balik kan, walaupun nggak utuh lagi yang seperti semula. Seperti baju, Ya, baju, celana, apalagi ada anak-anak kan, dan nggak kedinginan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.